قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Kaum muslimin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Aktsiru dzikra hadhimil ladzati. Hendaklah kalian perbanyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut. Kaum muslimin sekalian, sebagaimana dalam ibadah yang lainnya, maka tata cara penyelenggaraan jenazah itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Oleh karena itu, dalam VCD ini kami akan menyampaikan kepada Anda sekalian, kaum muslimin, beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Semoga bermanfaat bagi Anda dan berbarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sakit wajib menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar terhadap takdirnya, serta berbaik sangka terhadap Rabb-nya, karena hal itu lebih baik baginya. Sepantasnya lah dia berada di antara rasa takut dan harap. Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosanya, dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun parah sakitnya, dia tidak boleh mengharapkan kematian. Jika dia terpaksa melakukannya, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Jika dia memiliki tanggungan-tanggungan, hendaklah dia segera menunaikannya kepada pemilik-pemiliknya jika hal itu mudah baginya. Jika tidak, hendaklah ia segera mewasiatkan hal tersebut. Dan ia dianjurkan untuk segera membuat wasiat. Jika sakaratul maut mendatangi seseorang, maka orang-orang yang ada di sisinya wajib melakukan perkara-perkara sebagai berikut. Hendaknya mereka mengajari orang ini syahadat la ilaha illallah atau mentalkinkannya. Nabi SAW pernah bersabda,
laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Yang demikian ini adalah agar orang tersebut mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Kemudian hendaklah mereka mendoakan kebaikan untuknya. Mereka tidak berkata-kata di dekatnya kecuali kebaikan. Adapun membacakan surat Yasin di dekat orang yang hendak mati dan menghadapkannya ke arah kiblat, maka hadis tentang kedua hal tersebut tidak sahih sama sekali dan tidak boleh diamalkan. Seorang muslim tidak mengapa menghadiri akan matinya orang kafir untuk menawarkan Islam kepadanya dengan harapan dia akan masuk Islam di saat akhir hidupnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Janaiz, di mana ada seorang anak Yahudi yang membantu Rasulullah SAW, lalu ia pun sakit. Maka Rasulullah SAW pun menjenguknya dengan harapan ia mau masuk Islam, dan akhirnya ia pun masuk Islam. Jika dia telah mati dan ruh telah keluar, maka orang-orang yang hadir wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memejamkan kedua matanya. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau menemui Abu Salamah radhiyallahu anhu yang terbelalak matanya, lalu beliau pejamkan kedua mata Abu Salamah seraya bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Rawahu Muslim. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuknya. Yang ketiga, menutupinya dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya jika ia bukan orang yang sedang melakukan ihram, haji ataupun umrah. Namun jika dia orang yang melakukan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Yang keempat, bersegera mengurusinya dan mengeluarkannya jika telah yakin kematiannya. Yang kelima, menguburkannya di kampung atau desa atau kota yang dia mati di tempat itu. Tidak boleh memindahkannya ke tempat lain kecuali karena terpaksa, karena pemindahan itu bertentangan dengan perintah menyegerakan pengurusan jenazahnya. Yang keenam, sebagian mereka hendaklah segera membayarkan hutang-hutang si mayat dari hartanya si mayat, walaupun menghabiskan seluruh hartanya. Jika dia tidak punya harta, maka kewajiban negaralah untuk membayarkannya. Jika negara tidak melakukannya, dan sebagian orang yang hadir membayarnya dengan sukarela, maka hal itu boleh. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau menanggung hutang sahabat yang lainnya. Mereka boleh membuka wajah mayat dan menciumnya, serta boleh menangisinya selama 3 hari dengan tanpa meratap. Dan menangisi mayat tanpa meratap hanya diperbolehkan 3 hari, tidak boleh lebih. Ketika kabar kematian sampai kepada karib kerabat, mereka wajib melakukan 2 hal. Yang pertama, mereka wajib bersabar dan menerima terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
Dan sabar itu hanyalah pada hentakan yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sabra 'inda awwalis sadamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. maksudnya, sabar yang diganjar pahala ialah tatkala adanya keteguhan hati pada saat di mana ada hal-hal yang menyedihkannya datang. Dan inilah sabar yang terpuji, yaitu sabar yang langsung mengiringi datangnya musibah. Dan bagi seorang wanita yang ditinggal mati 2 atau lebih anaknya, dan ia bersabar, maka wanita itu akan terlindung dari api neraka. Yang kedua, istirja'. Istirja' yaitu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. dan disunahkan untuk berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Rawahu Muslim. Doa ini pernah dibaca oleh Ummu Salamah tatkala suaminya yaitu Abu Salamah wafat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan beberapa perkara jika ada seseorang yang meninggal dunia. Namun disayangkan sekali, sebagian orang tetap melakukannya. Oleh karena itu wajib mengetahuinya untuk menghindarinya. Yang pertama adalah meratap atau niyahah. Meratap adalah perkara yang lebih dari sekedar menangis tatkala datangnya musibah kematian seseorang. Misalnya berteriak-teriak, menampar wajah, merobek baju dan yang lainnya. Dan meratap ini dosa besar yang diancam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbanun min qatiran wa dir'un min jarabbin. Rawahu Muslim. Dan termasuk dalam niyahah atau meratap adalah menyebut jasa-jasa kebaikan si mayat dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Demikian juga menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Laisa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang kedua adalah mengurai rambut, yaitu mengacak-ngacak rambut dan membentangkannya. Demikian pula mencukur rambut. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah berkata, Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. As-saliqah yaitu wanita yang menangis menjerit-jerit. Al-haliqah yaitu wanita yang mencukur rambutnya tatkala musibah. Asyaqqah yaitu wanita yang menyobek-nyobek bajunya. Adapun meminta orang-orang untuk mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada mayat, maka ini perkara bid'ah atau mengada-ngada dalam agama Islam. Dan ini dilarang karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Boleh memberitakan kematian jika tidak disertai dengan apa-apa yang menyerupai pemberitahuan kematian ala jahiliyah. Dan terkadang memberitakan kematian hukumnya wajib jika tidak ada di dekatnya orang yang melaksanakan hak mayat, yang berupa memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan semacamnya. Orang yang memberitahukan kematian boleh meminta orang-orang untuk memintakan ampun bagi si mayat, karena hal tersebut memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
telah sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyebutkan tanda-tanda nyata yang dijadikan petunjuk terhadap husnul khatimah bagi seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk di dalamnya. Maka siapa saja yang mati dengan salah satu dari tanda-tanda berikut ini, hal itu merupakan kabar gembira baginya. Tanda-tanda husnul khatimah yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Pertama, mengucapkan syahadat ketika akan mati. Kedua, mati dengan keringat di dahi. Ketiga, mati pada malam Jumat atau siangnya. Keempat, mati syahid atau terbunuh di medan perang. Kelima, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, mati karena penyakit radang selaput dada. Ketujuh, mati karena wabah penyakit ta'un. Kedelapan, mati karena sakit perut. Kesembilan, mati karena tenggelam. Kesepuluh, mati karena keruntuhan. Kesebelas, kematian wanita di dalam kehamilannya dengan sebab anaknya. Kedua belas, mati karena penyakit TBC. Ke-13, mati dalam membela agama atau nyawa. Ke-14, mati dalam membela harta yang akan dirampas. Ke-15, mati dalam keadaan berjaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-16, mati tatkala beramal saleh. Ke-17, mati karena terbakar. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Pujian kebaikan terhadap mayat. Dari sekelompok kaum muslimin, paling sedikit 2 orang di antara tetangganya yang mengenalnya dari kalangan orang soleh dan berilmu akan menyebabkan surga baginya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, pada suatu ketika, lewatlah jenazah seorang muslim di hadapan para sahabat. Lalu mereka pun memuji sambil menyebut kebaikan-kebaikannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib. Kemudian lewatlah jenazah yang lain. Maka para sahabat pun mencelanya sambil menyebut keburukan-keburukannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wajib. Lantas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, apa maksudnya wajib? Lalu beliau pun bersabda, hadza athnaytum alaihi khairan fawajabat lahul jannah, wa hadza athnaytum alaihi syarran fawajabat lahun nar, antum syuhada'ullahi fi ardih, rawahul Bukhari wa Muslim. Jika kematian seseorang bersamaan dengan gerhana matahari atau bulan, maka hal itu tidak menunjukkan apapun juga. Keyakinan bahwa hal ini menunjukkan keagungan orang yang mati termasuk khurafat jahiliyah yang batil. Di dalam memandikan mayat, diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, memulai sebelah kanan dan tempat-tempat wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kedua, memandikannya 3 kali, 5, atau 7, atau lebih, sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Hendaklah memandikannya itu dengan bilangan yang ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. Ketiga,
Sebagiannya disertai dengan daun sidr atau bidara, atau yang bisa menggantikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bima'in wa sidrin. Keempat, pintalan rambut dibuka dan dicuci dengan baik. Kelima, menyisir rambut. Keenam, rambut wanita dipintal menjadi 3 dan ditaruh di belakangnya. Ketujuh, memandikan dengan secari kain atau yang semacamnya, seperti kaos tangan, lap, dan yang semisalnya, di bawah kain penutup badannya, setelah seluruh pakaiannya dilepaskan. Untuk laki-laki, kain penutup menutupi mulai dari bagian pusar sampai bagian lutut. Adapun untuk wanita, kain penutup menutupi bagian dada sampai lutut. Adapun apabila suami memandikan istri atau istri memandikan suami, maka tidak perlu menggunakan kain penutup karena tidak ada batasan aurat bagi mereka berdua. Kedelapan, akhir pemandian dicampur dengan sesuatu yang wangi, seperti kamfer atau kapur barus, dan ini yang terbaik. وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. Kecuali orang yang mati ketika ihram, maka tidak boleh diberi minyak wangi. Kesembilan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita, terkecuali suami istri. Keduanya boleh saling memandikan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan hal tersebut dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesepuluh, yang memandikan hendaklah orang yang paling tahu tentang sunnah memandikan, apalagi jika dia dari keluarganya atau kerabatnya. Kesebelas, orang yang memandikan mayat akan mendapatkan pahala yang besar dengan 2 syarat. Yang pertama, dia menutupi cacatnya dan tidak menceritakan perkara yang dibencinya yang dia lihat tatkala memandikan mayat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marratan. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Yang kedua, hal itu dia lakukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih atau perkara-perkara duniawi lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perkara-perkara akhirat kecuali yang ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Ke-12, bagi orang yang memandikan mayat disukai untuk mandi, akan tetapi tidak diwajibkan. Ke-13, tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid, walaupun saat itu ia diketahui bahwasanya sedang dalam keadaan junub. Kaum laki-laki atau wanita dibolehkan memandikan jenazah anak laki-laki ataupun perempuan yang berusia di bawah 7 tahun, sebab tidak ada batasan aurat bagi mereka. Apabila seorang laki-laki wafat di antara kaum wanita tanpa ada seorang muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya, dan demikian pula sebaliknya, apabila seorang wanita wafat di antara kaum laki-laki, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, akan tetapi cukup ditayamumkan saja, yaitu salah seorang di antara yang hadir menepuk tanah dengan kedua tangannya, lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua punggung telapak tangan si mayat. Janin yang gugur, bila telah mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, jenazahnya hendaklah dimandikan, disalatkan, dan diberi nama baginya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwasanya setelah waktu 4 bulan atau 120 hari, maka ruh telah ditiupkan pada seorang manusia. Adapun sebelum 4 bulan itu,
maka ia hanyalah sekerat daging yang bisa dikuburkan di mana saja tanpa harus dimandikan dan disolatkan. Apabila terdapat halangan untuk memandikan jenazah, misalnya tidak ada air, atau karena kondisi jenazah yang sudah tercabik-cabik atau gosong, sehingga tidak mampu dimandikan, maka cukup ditayamumkan saja, yaitu salah seorang di antara hadirin menepuk tanah dengan kedua tangannya, lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua punggung telapak tangan si mayat. Ini adalah tata cara memandikan jenazah sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Pertama, kita mewudukan jenazah tersebut. Cara mewudukan jenazah sebagaimana biasa kita wudu, yaitu dengan membaca basmalah. Kemudian kita mencuci kedua telapak tangan si mayat sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Dan mencuci tangan kanan dan kirinya sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, dimulai dari bagian depan kepala sampai ke belakang, kemudian mengembalikannya ke depan, serta mengusap kedua telinganya. Setelah itu mencuci kaki kanan dan kaki kirinya 3 kali. Setelah itu kita menyiramkan air perasan daun bidara atau yang menggantikannya, semisal sabun, sampo, dan yang lainnya. Kita menyiram kepala si mayat dan wajahnya dengan air tersebut, sambil membasuh dengan busanya. Kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah kanan si mayat, dari pundak sampai telapak kaki kanan, dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri. Setelah itu, kita membasuh bagian tubuh sebelah kiri si mayat, dari pundak sampai telapak kaki kiri, dengan membalikkan tubuhnya ke kanan. Ini adalah pembasuhan sebanyak sekali. Kemudian kita mengulangi pembasuhan sekali lagi, dengan catatan aurat si mayat harus tetap tertutup. Setelah itu, apabila kita hendak menjadikan pembasuhan hanya sebanyak 3 kali, maka pada siraman terakhir kita siramkan air kapur barus. Pada siraman ketiga ini, kita siramkan kepala si mayit air kapur barus, demikian pula ke wajahnya. Kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah kanan si mayat, dari pundak sampai telapak kaki kanan, dengan membalikkan tubuhnya sebelah kiri. Kemudian membasuh bagian tubuh sebelah kiri si mayat, dari pundak sampai ke telapak kaki kirinya, dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kanan. Dengan catatan, aurat si mayat harus tetap tertutup. Maka selesailah proses memandikan jenazah. Setelah itu, tubuh si mayat dikeringkan dengan handuk. Kemudian rambutnya untuk wanita dikepang menjadi 3 dan ditaruh di belakang. Setelah selesai memandikan mayat, maka wajib mengkafaninya. Setelah selesai memandikan mayat, maka wajib mengkafaninya. Kafan atau harganya wajib diambilkan dari harta mayat, walaupun menghabiskannya. Sebaiknya, kafan itu menutupi seluruh badannya. Jika tidak mudah mendapatkan kafan yang menutupi seluruh badannya, maka kepalanya dan badan yang panjang ditutup dengan kafan, dan badannya yang masih terbuka ditutup dengan idhir, atau sejenis rumput yang harum baunya, atau rumput jerami yang lainnya. Walaupun hal ini jarang terjadi di zaman kita ini, akan tetapi ini merupakan ajaran Rasulullah SAW yang harus diterangkan. Disukai dalam kafan beberapa perkara. Pertama, hendaknya kain kafan berwarna putih. Rasulullah SAW bersabda, "Albisu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum, wa kaffinu fiha mautakum." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang kedua, hendaknya kain kafan terdiri atas 3 lapis kain.
Yang ketiga, salah satu dari 3 lapis itu kain yang bergaris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbi hibaratin." Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Maksudnya adalah salah satu di antara 3 lapis kain yang digunakan untuk membungkus mayat adalah kain yang berwarna putih dan memiliki corak garis-garis, dan 2 kain yang lainnya berwarna putih. Tidak boleh berlebihan di dalam kafan dan melebihkan kafan di atas 3, karena hal ini menyelisih kafan Rasulullah SAW dan termasuk dalam menyia-nyiakan harta. Kafan wanita seperti halnya kafan laki-laki, karena tidak ada dalil sahih yang membedakannya. Menyalatkan mayat muslim hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka gugurlah kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Adapun menyalatkan 2 orang berikut ini, hukumnya tidak wajib, akan tetapi diperbolehkan. Yang pertama adalah menyalatkan anak kecil yang belum baligh. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW tidak menyalatkan Ibrahim yang beliau meninggal tatkala berumur 18 bulan. Demikian pula bayi yang keguguran jika telah berumur 4 bulan atau lebih lalu mati. Adapun jika gugur sebelum umur 4 bulan, maka tidak disyariatkan untuk disalatkan. Yang kedua, orang yang mati syahid. Hal ini sebagaimana para syuhada Uhud yang Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya tidak menyolatkan mereka. Disyariatkan menyolatkan beberapa orang berikut ini. Yang pertama, orang yang terbunuh di dalam had dari had-had Allah. Had artinya hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan terhadap bentuk-bentuk kejahatan tertentu seperti rajam, dera, dan yang lainnya. Yang kedua, orang durhaka, orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan hal-hal yang haram. Akan tetapi seyogyanya bagi ahli ilmu dan ahli agama tidak menyolatkan orang yang seperti ini, sebagai hukuman dan pelajaran bagi orang-orang yang semacamnya, agar mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, orang yang berhutang yang tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, maka dia disalatkan. Yang keempat, mayat yang telah dikubur padahal belum disalatkan, maka orang-orang boleh menyalatkan di kuburnya. Yang kelima, orang yang mati di suatu kota atau di suatu tempat di mana di sana tidak ada orang yang menyalatkannya, maka sekelompok kaum muslimin menyalatkannya dengan salat ghaib. Dan salat ghaib ini hanya dilaksanakan apabila orang yang meninggal atau mayat berada di suatu tempat yang dia belum disalatkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Adapun jika dia sudah disalatkan, maka tidak perlu diadakan salat ghaib. Haram menyalatkan, memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk orang-orang kafir dan munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم. Berjamaah di dalam sholat jenazah hukumnya wajib, sebagaimana kewajiban di dalam sholat-sholat wajib.
Jika kaum muslimin menyolatkan mayat sendiri-sendiri, kewajiban menyolatkan mayat pun gugur. Akan tetapi mereka berdosa karena telah meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu alam. Terjadinya jamaah paling sedikit 3 orang, dan jika jamaah semakin banyak, maka semakin baiklah bagi si mayat. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. Makmum disukai berbaris di belakang imam menjadi 3 shaf atau lebih, sebagaimana keterangan berikut ini. ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. Jika makmumnya hanya 1 orang laki-laki, maka dia tidak berdiri sejajar dengan imam, sebagaimana sunnah di dalam semua salat yang lain. Akan tetapi makmum berdiri di belakang imam. Penguasa atau wakilnya, jika ada, lebih berhak menjadi imam salat jenazah. Jika tidak ada, maka yang paling berhak imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika berkumpul banyak mayat, laki-laki dan wanita, dan mereka disolatkan bersama-sama, maka mayat laki-laki walaupun kecil didekatkan imam, dan mayat wanita mendekati kiblat. Boleh juga setiap mayat dari mayat-mayat itu disalatkan sendiri-sendiri, dan inilah asalnya. Imam berdiri di belakang kepala mayat laki-laki dan di tengah mayat wanita. Bertakbir 4 kali. Inilah yang paling kuat, sebagaimana keterangan berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin فكبر عليها 4 وسلم تسليمة واحدة رواه الحاكم. Atau 5 kali, atau 6, 7, 9. Disyariatkan mengangkat kedua tangan hanya pada takbir pertama saja. An Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. Meski demikian, diperbolehkan pula untuk mengangkat kedua tangan pada setiap takbir dalam salat jenazah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan meletakkannya di dada. Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah dan surat. Qala Abu Talhata, "Shallaitu khalfa Ibn Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin, faqara'a bi Fatihatil Kitab wa suratin." Rawahu Al-Bukhari wa Abu Dawud. Bacaan di dalam salat jenazah adalah sir atau pelan-pelan. Kemudian bertakbir yang kedua, lalu membaca sholawat Nabi SAW. Kemudian bertakbir untuk yang lainnya, dan mengikhlaskan doa untuk sang mayat di dalam doa-doa tersebut. Hendaknya berdoa di dalam sholat jenazah adalah dengan doa-doa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, mengucapkan salam 2 kali, seperti halnya dalam sholat wajib. 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Boleh juga mencukupkan 1 salam saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha 4 wa sallama taslimatan wahidatan. Rawahu Al-Hakim. Dan menurut sunnah Nabi SAW, mengucapkan salam itu dengan pelan-pelan. Imam dan makmum di belakangnya sama. Mereka semuanya mengucapkan pelan-pelan. Allahu Akbar.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Tidak boleh salat jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, kecuali karena darurat, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan ketika matahari akan tenggelam. Waktu-waktu yang terlarang itu adalah waktu yang disebutkan dalam hadis berikut ini. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. Wajib memikul mayat dan mengikutinya. Ini termasuk hak mayat muslim atas semua kaum muslimin. Dan mengikuti mayat ada 2 derajat. Pertama, mengikutinya di keluarganya sampai menyolatkannya. Yang kedua, mengikutinya di keluarganya sampai selesai penguburannya. Dan inilah yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man shalla ala janazatin wa lam yattabi'ha falahu qirat. فإن تبعها فله قيرطان. قيل وما القيرطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. رواه مسلم. Mengikuti jenazah hanya diperuntukkan untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak, berdasarkan larangan Rasulullah SAW bagi wanita untuk mengikuti jenazah. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم. Jenazah tidak boleh diikuti dengan apa-apa yang menyelisihi syariat, seperti menangis dengan keras, mengikutinya dengan kemenyan, dan yang semacamnya. Termasuk ucapan-ucapan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti ucapan wahidullah, la ilaha illallah dengan suara keras dan yang semacamnya, yang kesemuanya ini termasuk dalam kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. La tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin.
Adapun yang dituntunkan adalah diam, tidak berbicara, berpikir serta merenung terhadap apa-apa yang dilihatnya. Wajib berjalan cepat membawa mayat, akan tetapi tidak sampai lari-lari kecil. Boleh berjalan di depan mayat atau di belakangnya, dan inilah yang paling utama, atau di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Adapun yang lebih utama dengan berjalan di belakang mayat adalah karena Rasulullah SAW pernah bersabda, wattabi'ul janaiz. boleh berkendaraan setelah kembali dari penguburan dan tidak makruh. Adapun membawa jenazah dengan kereta atau mobil yang dikhususkan untuk jenazah dan para pelayat mengantarkannya dengan mobil-mobil, maka ini tidak disyariatkan kecuali karena terpaksa. Karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir, dan hal itu akan menghilangkan tujuan mengiringi jenazah dan memikulnya, yaitu mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Apalagi hal itu akan menyedikitkan orang-orang yang mengiringinya, serta orang-orang yang mengharapkan pahala dari mengiringi jenazah. Berdiri untuk jenazah telah dihapus hukumnya, maka tidak dilakukan. Disukai bagi orang yang telah memikul jenazah untuk berwudu, akan tetapi hal ini tidak diwajibkan. Wajib mengubur mayat walaupun kafir. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tatkala paman beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib mati. Idhab fawarih. Mayat muslim tidak boleh dikubur bersama mayat orang kafir, dan mayat orang kafir tidak boleh dikubur bersama mayat orang muslim, masing-masing di pekuburan mereka sendiri-sendiri. Menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengubur mayat di pekuburan umum, kecuali para syuhada, mereka dikubur di tempat meninggalnya dan tidak boleh dipindahkan ke pekuburan. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dikubur di kamarnya, maka ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengubur jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan tatkala matahari akan tenggelam, atau di waktu malam, kecuali karena kondisi darurat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah beliau menguburkan seseorang pada waktu malam dengan diterangi lampu. Wajib hukumnya untuk mendalamkan kubur, meluaskannya dan membaguskannya. Ihfaru wa awsi'u wa ahsinu. Rawahu Abu Dawud. Diperbolehkan dua keadaan dalam kubur, yaitu lahad dan syak. Namun yang pertama lebih utama. Lahad adalah celah pada sisi kubur ke arah kiblat. Dan syak adalah lubang ke bawah. Tidak mengapa di dalam satu lubang dikuburkan dua mayat atau lebih ketika darurat, dan didahulukan mayat yang lebih utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para syuhada Uhud, karena banyaknya mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wadfanul ithnain wathalathah fil qabr wa qaddimu aktsarahum Qur'anan. Rawahu Abu Dawud. Adapun yang menurunkan mayat adalah laki-laki, bukan wanita, walaupun mayatnya adalah seorang wanita. Wali-wali mayat lebih berhak untuk menurunkan mayat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. Suami boleh mengurusi sendiri penguburan istrinya. Disyaratkan bagi orang yang menurunkan mayat
pada malam sebelumnya dia tidak menggauli istrinya. Hal ini sebagaimana tatkala pemakaman anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk turun ke kubur atau menguburkannya, karena beliau atau Abu Talhah tidak menggauli istrinya malam sebelumnya. Menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasukkan mayat adalah dari arah kaki. أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة رواه أبو داود. Mayat dibaringkan di atas lambungnya yang kanan dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Orang yang meletakkan mayat di dalam kubur mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau dia membaca Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillahi. Setelah kuburnya ditutup, orang yang ada di sekitar kubur tersebut disunahkan untuk menuangkan tanah 3 kali dengan kedua tangannya. Hal ini sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menyolatkan jenazah, lalu tatkala setelah penguburannya beliau menaburkan tanah ke atas kuburnya sebanyak 3 kali taburan. Setelah penguburan disunahkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menaikkan kubur dari tanah dengan tinggi sekitar 1 jengkal, tidak diratakan dengan tanah lainnya, untuk menjaga agar jangan sampai dihinakan, seperti diinjak, diduduki, dan yang semacamnya. Kedua, memberinya tanda dengan batu atau yang lainnya untuk mengenalinya. Ketiga, berdiri di sekitar kubur dan mendoakan kemantapan dan ampunan untuk mayat dan memerintahkan orang-orang yang hadir untuk melakukannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau selesai menguburkan mayat, maka beliau pun berdiri dan berkata, Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud. Adapun mengucapkan la ilaha illallah dan yang semisalnya tatkala penguburan, maka ini semua tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua masuk ke dalam perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjauhkan perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama penguburan, boleh duduk di dekatnya dengan maksud mengingatkan orang-orang yang hadir terhadap kematian dan apa-apa yang akan terjadi setelahnya. Ta'ziyah artinya menghibur dan menyabarkan. Disyariatkan ta'ziyah kepada keluarga mayat, yaitu dengan mendorongnya untuk sabar dengan menyebutkan janji pahala kesabaran, serta mendoakan kebaikan untuk mayat. Dan di dalam ta'ziyah disyariatkan untuk mengucapkan Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahtasib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disyariatkan juga untuk bertakziah dengan perkataan yang baik yang ditujukan untuk menghibur dan membesarkan hati keluarga mayat, selama hal tersebut tidak menyelisihi syariat, semisal perkataan semoga hidupmu kekal, padahal tidak ada makhluk yang kekal di muka bumi ini. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabiayyi
ta'ziyah tidak dibatasi dengan 3 hari. Bahkan kapan saja seseorang melihat adanya faedah di dalam ta'ziyah tersebut, maka hendaklah dia melakukannya. Kaum muslimin sekalian, sebenarnya takziah itu tidak mesti dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu. Akan tetapi, selama musibah itu masih dirasakan oleh keluarga yang tertimpa, maka takziah itu senantiasa disyariatkan. Hendaklah dijauhi 2 perkara, walaupun kebanyakan manusia pada zaman sekarang banyak melakukannya. Pertama, berkumpul-kumpul untuk melakukan ta'ziyah di tempat khusus, seperti rumah, kuburan, atau masjid. Yang kedua, keluarga mayat membuatkan makanan untuk menjamu orang-orang yang datang ta'ziyah. Kedua hal tersebut dilarang, bahkan termasuk dalam niyahah atau meratap, sebagaimana dituturkan oleh sahabat besar Jarir bin Abdullah al-Bajali. Beliau mengatakan, "Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'ata at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyahah." Oleh karena itu, tidak sangsi lagi bahwa peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari ini semua termasuk bid'ah yang harus dijauhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Bahkan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kerabat dan tetangga mayat membuatkan makanan yang mengenyangkan untuk keluarga mayat. Sebagaimana tatkala datang kabar gugurnya Ja'far, maka Nabi bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman, faqad atahum amrun yashghuluhum, aw atahum ma yashghuluhum." Ada beberapa hal yang bisa bermanfaat bagi mayat setelah meninggalnya. Pertama, doa seorang muslim untuk mayat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Nabi SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. 'Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin, qala al malaku muwakkal bihi, amin walaka bimithlin." Rawahu Muslim. Yang kedua, wali mayat mengqadha atau membayar puasa nazar sang mayat. "Inna ummi matat wa 'alayha nadhrun, faqal iqdihi 'anha." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang ketiga, pembayaran hutang sang mayat dari siapa saja, baik wali atau lainnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu tatkala beliau melunasi hutang sahabat lainnya sebanyak 2 dinar. Yang keempat, amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh, maka kedua orang tua akan mendapat pahala yang semisalnya tanpa dikurangi sedikit pun. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna atyaba ma akala rajulu min kasbih, wa inna waladahu min kasbih." Rawahu Abu Dawud. Dan yang kelima, bekas-bekas yang baik dan sedekah jariyah yang ditinggalkan oleh mayat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladun salihin yad'u lahu."
Rawahu Muslim. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibratan wa la taqulu ma yuskhitur rabb. Rawahul Hakim. Disyariatkan untuk berziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dan mengingatkan akhirat. Namun di sana tidak boleh mengucapkan perkataan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada orang yang dikubur, istighatsah atau mohon pertolongan dalam keadaan sempit kepada penghuni kubur dan bukan kepada Allah, memuji-muji penghuni kubur dan menetapkannya dengan surga atau memastikannya dengan surga atau yang semacamnya. Semisal perkataan orang-orang syahid si fulan, syahid fulan. Ini semua termasuk bentuk pujian yang terlarang. Oleh karena inilah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab dalam kitab sahihnya, bab tidak boleh dikatakan si fulan syahid. Seperti laki-laki, wanita juga disukai untuk melaksanakan ziarah kubur dengan syarat menjauhi ikhtilat atau bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, menjauhi meratap, menjauhi tabarruj atau menampakkan perhiasan dan auratnya, dan kemungkaran-kemungkaran nyata lainnya yang banyak memenuhi kuburan-kuburan dewasa ini. Tetapi wanita tidak boleh memperbanyak ziarah kubur dan bolak-balik ke kuburan, karena hal itu akan membawa mereka kepada penyelisihan syariat sebagaimana yang telah disebutkan. Diperbolehkan ziarah kubur untuk orang yang mati tidak di atas agama Islam untuk pelajaran dan mengambil nasihat saja. Maksud ziarah kubur ada dua. Pertama, ziarah mengambil manfaat dengan mengingat kematian dan orang-orang yang telah mati, dan bahwa tempat kembali mereka mungkin ke surga atau ke neraka. Dan ini semua umum untuk seluruh manusia. Yang kedua, memberikan manfaat kepada mayat dan berbuat baik kepadanya, yaitu dengan mengucapkan salam kepada mayat serta mendoakannya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Diperbolehkan mengangkat kedua tangan di dalam doa untuk mayat ketika ziarah kubur. Akan tetapi tidak boleh menghadap kubur. Namun harus menghadap kiblat tatkala berdoa. Dia tidak boleh berjalan dengan kedua sandalnya di antara kubur kaum muslimin. Akan tetapi hendaklah dia melepaskan kedua sandal tersebut. Jika seseorang menziarahi kubur orang kafir, maka dia tidak boleh mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut dan tidak mendoakan kebaikan kepadanya, akan tetapi memberitakan dengan neraka. Tidak disyariatkan meletakkan tanaman mewangian atau bunga di atas kubur, karena hal itu bukan perbuatan orang salaf, yaitu orang-orang dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Seandainya hal tersebut baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Kaum muslimin, inilah salah satu kesalahan terbesar yang berkaitan dengan kubur, yaitu meninggikan, mengagungkan, atau bahkan sebagian di antara mereka ada yang berdoa kepada kubur.
Inilah yang harus dijauhi oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, karena ini bisa merusak tauhid mereka. Ada beberapa hal yang diharamkan di kuburan. Yang pertama, menyembelih binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La aqra fil Islam, rawahu Abu Dawud. Yang kedua, diharamkan untuk mengecat kubur dengan kapur atau yang semacamnya. Yang ketiga, diharamkan untuk duduk di atas kubur. Yang keempat, membangun di atas kubur. Yang kelima, meninggikan kubur lebih dari 1 jengkal dengan tanah dari luar. Yang keenam, menulisi kubur. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabru wa ayyuq'ad alaih wa ayyubna alaih aw yuzadu alaih aw yuktab alaih, rawahu Abu Dawud. Adapun menulisi kubur dengan tujuan untuk mengenali kubur, maka sebagian ulama membolehkan. Akan tetapi, jika mengenali kubur tanpa harus menuliskan nama penghuni kubur bisa dilakukan, maka itu lebih utama untuk dilakukan. Yang ketujuh, salat di dekat kubur walaupun tidak menghadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tusallu ila al-qubur, rawahu Muslim. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam, rawahu Abu Dawud. Adapun bagi kaum muslimin yang belum mensolatkan jenazah dan ia hendak mensolatkannya, padahal jenazah sudah dikubur, maka ia boleh mensolatkannya di kuburan. Tata caranya adalah sama dengan solat jenazah seperti biasa. Dan dia berada di sebelah bagian kepala kuburan apabila mayat tersebut adalah laki-laki, dan dia berada di tengah kuburan apabila mayat itu adalah seorang wanita. Yang kedelapan, membangun masjid di atas kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, rawahu al-Bukhari wa Muslim. 9. Menjadikan kuburan sebagai aid atau tempat berkumpul yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tattakhidhu qabri 'aidan, rawahu Abu Dawud. Ke-10, bersafar atau pergi keluar kota menuju kubur. Perhatian, apabila seseorang berangkat haji dan selainnya, dan dia mengunjungi Masjid Nabawi yang mulia, yang di dalamnya terdapat kuburan Nabi SAW dan 2 orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka hendaknya yang menjadi tujuan utama adalah mengunjungi Masjid Nabawi, bukan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW, karena tidak boleh bersusah payah menempuh perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketika masjid. Rasulullah SAW bersabda, La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, al-masjidul haram wa masjidir rasul wa masjidil aqsa, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, hanya boleh bepergian dalam rangka ibadah ke 3 masjid tersebut, ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi yang mulia, dan ke Masjidil Aqsa. Adapun ke tempat yang lainnya, maka tidak diperbolehkan, semisal kuburan-kuburan wali atau orang-orang yang dianggap wali. Wallahu a'lam.
Ke-11, menyalakan lampu di dekat kubur atau menerangi kubur. Karena hal ini tidak pernah dilakukan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, maka ini adalah bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Ke-12, memecahkan tulang seorang muslim. Oleh karena itu, dilarang untuk menggali pekuburan orang Islam, kecuali karena sebab yang dibenarkan agama. Demikianlah kaum muslimin, persembahan dari kami Al-Markas mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.